Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Dapur Bunda Rini. Resep kali ini mau masak gulai kacang panjang campur tahu dan juga telur ya. Teman-teman wajib coba ini nih, enak banget ya, cocok banget buat menu buka puasa nanti ataupun sahur ya. Bagaimana cara buatnya? Simak video ini sampai selesai. Seperti biasa jangan lupa tinggalkan subscribe. Pertama-tama rebus dulu si telurnya ya selama kurang lebih 5 menit. Setelah 5 menit matikan kompor, diamin sebentar, lalu diganti airnya ya dengan air dingin biasa aja. Baru diamkan, kupas kulitnya. Setelah itu ada tambahan bahan lainnya, ada kacang panjang 1 ikat kecil aja, lalu ada tahu ya, tahu putih, cabai rawit nanti dicemplungin aja, ada buah rimbang atau cempoka ya teman-teman. Ini nggak wajib ya, boleh di skip aja kalau nggak punya. Kebetulan di belakang rumah ada, jadi saya petik aja teman-teman. Lalu ini disisihkan dulu. Nah setelah itu ada santan 800 ml, cukup 800 ml aja ya. Lalu di sini bahan yang dihaluskan ada bawang merah, bawang putih, jahe, ada kunyit, ada tambahan lainnya, ada daun salam, ada daun kunyit, ada serai, dan juga ada lengkuas ya, nanti digeprek aja. Saya akan haluskan aja pakai blender, hasilnya seperti ini. Lalu digoreng dulu si telurnya ini. Untuk telurnya nggak wajib digoreng ya, boleh langsung dicemplungin aja, karena ini permintaan suami, pengennya digoreng biar nanti katanya lebih gurih, jadi maunya berkulit gitu ya teman-teman. Nah seperti ini aja, udah berkulit angkat. Lalu dikurangin aja minyaknya, saya pakai minyak 2 sendok makan aja untuk menumis si bumbu yang dihaluskan tadi. Nah setelah bumbunya dimasukin, tambahkan tadi daun salam, daun kunyit, dan juga serai, lengkuasnya ya. Ini dimasak sampai benar-benar benar-benar matang dan tanak ya, digosang-gansring aja seperti ini. Dirasa kunyitnya itu udah nggak bau langu lagi, udah harum dan tanak, tambahkan si santannya tadi. Nah ini boleh ya, boleh ditumis dulu bumbunya atau langsung dimasak aja bareng santan si bumbu yang tadi dihaluskan juga bisa ya, sesuai selera aja. Lalu tambahkan garam, kaldu bubuk, penyedap rasa bila suka, gula pasir. Nah ini dimasak sampai dia sedikit mendidih ya teman-teman. Kita tunggu dulu si kuahnya ini mendidih ya, sedikit mendidih aja. Dirasa udah mulai kayak mendidih kayak gitu, lalu masukin aja langsung si telurnya tadi. Nah ini udah mulai mendidih, masukin telurnya, lalu tahunya juga dimasukin aja biar nanti kita masak bareng, biar nanti kuahnya itu nanti meresap ke dalam tahu dan juga telurnya ya teman-teman. Lalu ini dimasak sampai benar-benar mendidih. Jangan lupa sering-sering diaduk ya agar santannya tidak pecah. Untuk santannya ini tidak terlalu kental dan juga tidak terlalu encer ya, jadi sedang aja. Nah ini udah mulai mendidih dan kuahnya udah mulai sedikit surut ya, udah mulai tanak seperti ini. Jadi benar-benar wajib tanak ya agar si gulai ini tidak gampang basi. Jadi sampai dari pertama kita masak sampai nanti malam dia nggak akan basi ya teman-teman, di suhu ruangan dan di perut juga aman. Itu triknya kalau masak santan ya, jadi harus benar-benar lama, kurang lebih 20 menit ya masaknya. Lalu dirasa sudah tanak, tambahkan kacang panjangnya, rimbang, dan juga cabai rawit tadi. Nah di tahap ini sebentar aja ya agar si kacang panjang dan juga rimbangnya ini nggak terlalu matang banget, jadi tetap dimakan keras-keras ya. Ini anak-anak pun bisa makan ya karena nggak pedas. Bagi yang suka pedas boleh digigit cabenya atau ditambahkan cabenya ketika kita nanti tadi menghaluskan bumbu ya. Ini hasilnya seperti ini udah enak banget ya, karena ini puasa saya nggak cicip ya teman-teman, jadi dikira-kira aja. Ini udah matang, udah cukup seperti ini aja agar si kacang panjangnya tetap hijau. Matikan kompor, diamkan dulu sampai bau panasnya hilang, baru disajikan ke piring saji seperti ini ya. Nah ini siapkan kerupuk, nasi hangat, ini udah mantap ya makannya pol ya. Nah ini dia udah jadi gulai kacang panjang, tahu, dan juga telur ala Dapur Bunda Rini. Sampai di sini dulu video dari Dapur Bunda Rini. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan subscribe. Assalamualaikum. Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Dapur Bunda Rini. Di video kali ini mau masak ayam kalio dari Sumatera Barat. Ini resep dari ibu saya turun-temurun, ini enak banget ya. Sebentar lagi lebaran, ini cocok banget buat hidangan ya, untuk pendamping opor atau makan ketupat ya. Nah langsung aja yuk kita ke bahan-bahannya. Jangan lupa tinggalkan subscribe. Nah pertama-tama di sini untuk ayamnya saya pakai ayam boiler ya, atau ayam potong ya, 1 kg. Saya rebus dulu sampai keluar busanya aja, lalu matikan apinya, lalu buang airnya ya. Bumbu
bumbu yang dihaluskan di sini ada rempah-rempah juga ada ya. Ada jahe, kunyit, lalu di sini ada tambahan kemiri, bawang merahnya agak banyak ya, lalu bawang putih, cabai merahnya saya pakai 1 on, lalu ketumbar. Di sini ada rempah-rempahnya yang wajib dipakai ya teman-teman. Di sini ada kapulaga yang bulat-bulat seperti ini. Lalu di sini ada cengkeh. Lalu di sini ada jinten ya, seperti padi, bunga lawang atau peka ya. Lalu di sini buah pala, merica ya. Masing-masing teman-teman boleh lihat di kolom deskripsi di bawah video, di situ lengkap ya. Lalu di sini ada lengkuas atau laos 2 sendok makan yang udah saya parut ya. Saya beli di pasar yang udah diparut. Lalu ini akan saya haluskan semua bahan-bahannya, nggak ada yang digeprek ya teman-teman. Lalu dihaluskan aja. Bawang merah, bawang putih, rempah-rempahnya tadi, lalu cabenya, kemiri juga dimasukin semua ya. Untuk tingkat kepedasannya sesuai selera aja. Saya tambahkan air untuk memblendernya. Ini hasilnya seperti ini. Lalu sisihkan, tumis dengan minyak 5 sendok makan ya. Lalu tambahkan lengkuas yang tadi. Lalu tambahkan daun jeruk, lalu daun salam, dan juga jangan lupa daun kunyit 1 lembar ya. Nah, ini dimasak sampai benar-benar tanak dan harum. Cukup seperti ini aja, minyaknya jangan terlalu banyak ya teman-teman. Nah, setelah udah harum dan tanak, masukin aja ayam yang tadi kita rebus ya. Kenapa direbus dulu sih? Ya karena ini saya pakai ayam boiler ya, karena teman-teman. Jadi saya membuangin kadar lemaknya aja ya. Kalau ayam kampung gak usah direbus ya, langsung dimasak aja. Lalu saya lupa tadi menambahkan serai ya, 1 batang saya tambahkan serai. Nah, ini diungkap dulu dengan bumbu selama 2 menit ya, sampai si bumbunya ini meresap ke ayam. Setelah 2 menit ini langsung ditambahkan aja santannya 1200 ml ya. Ini santannya ini jangan terlalu encer ya, jadi agak sedikit kental. Jadi nanti pas surutnya, pas saatnya itu nggak terlalu lama ya. Nah, ini warnanya cantik banget ya, merah merona ya teman-teman. Untuk kunyit saya pakai sedikit aja ya, setengah ruas jari aja untuk ayam 1 kilo ya. Untuk bumbu tersebut itu bisa pakai ayam 1 sampai 1,5 kilo ya teman-teman. Lalu ini kita tambahkan kaldu bubuk, kaldu bubuk penyedap rasa. Lalu garam ya. Untuk gula sesuai selera aja. Saya di sini nggak pakai gula ya teman-teman, karena aslinya nggak pakai gula. Jadi kalau saya tambahin gula nanti banyak yang komentar ya teman-teman, katanya aslinya Padang nggak pakai gula kayak gitu. Jadi saya nggak pakai gula, sesuai selera aja. Nah, lalu ini dimasak sampai benar-benar dia surut dan tanak ya. Nah, kalau udah mendidih harus diaduk-aduk ya teman-teman. Sesekali diaduk aja. Nah, ini udah mulai mendidih. Diaduk agar di bawahnya tidak lengket ya. Ini udah mulai mengental ya teman-teman. Untuk santannya saya pakai dari kelapa ya, kelapa 1 butir yang kecil, saya ambil 1200 ml aja. Lalu saya tambahkan asam kandis 1 keping ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak punya asam kandis, boleh pakai asam jawa ya, yang udah diseduh, ambil 2 sendok makan aja, lalu masukin aja ya teman-teman. Lalu ini masak lagi, ini udah mulai surut ya kuahnya. Saya sampai nanti benar-benar surut dan mengental ya teman-teman. Ini dijamin enak banget ya, wajib coba. Ini udah mulai mengental. Nanti jangan lupa koreksi rasa, dirasa sudah pas rasa garam kaldu bubuknya, penyedap rasanya ini udah enak ya. Jadi ini siap dimatikan aja, udah surut banget. Ini kita tunggukan diam dulu sampai uap panasnya hilang, baru disajikan ya. Ketika nanti dingin banget, ini akan tambah kental ya. Ini udah kental banget ya teman-teman. Lalu sajikan ke piring saji. Nah, ini siapkan lalapan ya, daun singkong, sambal cabai hijau, ini udah mantap ya. Buyur aja langsung kuahnya. Lalu ini dia udah jadi ayam kalio asli dari Sumatera Barat ala dapur Bunda Rini udah jadi. Sampai di sini dulu video dari dapur Bunda Rini. Semoga bermanfaat. Selamat menonton, selamat mencoba. Dukung terus channel dapur Bunda Rini, semoga berkembang ke depannya. Bagi yang baru bergabung jangan lupa tinggalkan subscribe, like, comment, share dan share juga ya. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, jumpa lagi di channel dapur Bunda Rini. Resep kali ini sangat praktis dan ekonomis ya. Cocok banget nih buat menu buka puasa nanti ataupun sahur ya. Ini juga enak dan simple ya, mudah banget untuk bikinnya. Langsung aja yuk kita ke bahan-bahannya. Untuk itu jangan lupa tinggalkan subscribe. Nah, pertama-tama di sini untuk bahannya, di sini ada kangkung 1 ikat ya. Pastikan kangkungnya itu yang nggak mudah hitam ya teman-teman, nggak gampang hitam.
Lalu si kangkung ini akan saya petik dari batangnya. Nah, sesuai selera aja ya untuk memetiknya, boleh pakai pisau ataupun tangan ya. Nah, dirasa sudah semuanya selesai, ini bisa di kangkungnya disisihkan atau dicuci bersih. Lalu secukupnya tempe ya, ini tempe 1 papan. Lalu ditumbuk kasar aja ya, dihaluskan aja seperti ini. Nah, cukup udah seperti ini aja, sisihkan ya. Haluskan bawang merah, bawang putih dan juga terasi, cabai ya, secukupnya, tambahkan garam biar gampang menguleknya, boleh dichopper atau di blender ya, sesuai selera aja. Ini nggak perlu halus banget, cukup kasar seperti ini aja. Untuk resep lengkapnya teman-teman boleh cek di kolom deskripsi di bawah video ya. Di situ lengkap untuk resepnya saya tulis ya. Lalu di sini sisihkan dulu, udah selesai ya. Goreng dulu tempenya dengan secukupnya minyak atau 5 sendok makan minyak ya. Berapa banyaknya tempe sesuai selera aja. Nah, ini saya pakai 5 sendok makan aja. Lalu ini dimasak sampai sedikit matang atau garing ya teman-teman. Nah, dirasa sudah agak sedikit garing seperti ini, lalu diaduk-aduk kembali, baru disisihkan aja ke pinggir ya. Nah, nanti minyaknya akan turun sendiri, jadi nggak perlu ditambah lagi minyaknya. Lalu tumis saja langsung untuk si cabenya tadi ya, cabai yang kita haluskan tadi. Nah, ini diaduk-aduk sebentar sampai dia tidak bau langu lagi ya. Ditumis sebentar dengan bekas sisa minyaknya. Jadi setelah itu dicampur langsung dengan tempenya tadi. Nah, aduk-aduk aja sampai si cabai ini nggak bau langu. Setelah semuanya udah tercampur seperti ini, lalu baru ditambahkan si kangkungnya tadi ya. Nah, ini kangkungnya masukin aja semuanya. Setelah kangkungnya masuk, tambahkan kaldu bubuk, gula pasir, penyedap rasa bila suka, secukupnya aja ya. Lalu tambahkan air seperempat gelas kecil aja. Ini rapi-rapikan aja ya. Untuk kangkungnya udah mengeluarkan air, jadi tambahkan sedikit aja. Setelah itu ditutup aja. Ini ala kadarnya saya tutup ya. Nah, setelah ditutup 1 menit sampai 2 menit, buka lalu diaduk ya. Nah, diaduk aja. Untuk tahap ini sebentar aja untuk masak kangkungnya ya, agar si kangkung ini tetap hijau dan juga tetap dimakan itu kres-kres gitu ya teman-teman. Ini enak banget teman-teman, wajib coba pokoknya ya. Udah lengkap komplit ya. Nah, udah seperti ini aja, dirapi-rapikan aja. Nah, aduk-aduk kembali. Dirasa sudah, ini boleh koreksi rasa untuk mencicipinya ya. Biar di sini kalau kurang garam atau kurang kaldu boleh ditambah. Ini udah enak. Ini hasilnya tetap hijau dan cantik ya. Ini harum banget, enak pokoknya, wajib coba ya. Nah, setelah itu aduk-aduk kembali, lalu matikan aja kompornya. Diamkan sebentar sampai uap panasnya hilang, baru disajikan ke piring saji. Nah, lalu diguyur aja seperti ini ya. Ini dia udah jadi kangkung belacan ala dapur Bunda Rini, udah jadi. Ini enak banget, wajib coba ya, mantul pokoknya ya. Sampai di sini dulu video dari dapur Bunda Rini, semoga bermanfaat. Selamat menonton, selamat mencoba. Dukung terus channel dapur Bunda Rini, semoga berkembang ke depannya. Bagi baru bergabung jangan lupa tinggalkan subscribe, comment, like, and share juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, jumpa lagi di channel dapur Bunda Rini. Di resep kali ini mau masak yang segar dan berkuah ya. Ini cocok banget nanti buat menu buka puasa ataupun sahur ya. Bagaimana cara buatnya? Simak video ini sampai selesai. Seperti biasa jangan lupa tinggalkan subscribe, comment, like, and share juga ya ke semua teman-teman atau saudara. Langsung aja yuk kita ke bahan-bahannya. Di sini ada tulang ayam ya, secukupnya aja. Lalu bakso tahu ya, secukupnya juga. Lalu di sini ada bakso sapi 10 butir. Saya udah potong bagian tengahnya ini ya, saya nggak sampai putus ya teman-teman, dibelah aja. Lalu ada bakso ikan, lalu ada tahu putih ya. Masing-masing teman-teman boleh lihat di kolom deskripsi di bawah video ya untuk resep lengkapnya. Lalu ada tambahan sayur wortel, batang daun bawang, cesin, lalu ada kobis ya. Nah, lalu di sini ada daun bawangnya sama daun seledri. Lalu ini disisihkan dulu. Ada tambahan lain di sini, ada bawang putih goreng sama bawang merah goreng ya. Ini untuk pelengkap aja ya teman-teman. Nah, lalu disisihkan dulu bumbu yang dihaluskan. Di sini ada 2 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, seujung ruas jari pala ya. Saya wajib di sini kalau bikin sop pakai pala ya teman-teman, biar harum dan wangi. Tambahkan garam, lalu ini dihaluskan aja.
Setelah halus seperti ini bisa disisihkan ya, langsung aja ditumis dengan minyak 1,5 sendok makan atau secukupnya aja, tergantung banyaknya minyak ya. Kalau teman-teman nggak mau dia ditumis juga nggak apa-apa ya, lalu langsung dicelupkan aja ke airnya, langsung cemplungin aja. Lalu tambahkan batang daun bawang ya, di serang aja seperti ini, harum. Udah cukup tambahkan air 1 liter atau 1000 ml. Setelah airnya dimasukin, tambahkan tulang ayam tadi ya. Ini untuk mendapatkan kaldunya aja ya teman-teman. Lalu lada bubuk di sini saya pakai setengah sendok teh atau seberapa sendok teh sesuai selera aja. Garam, kaldu bubuk, penyedap rasa bila suka, gula pasir ya. Nah, untuk resep lengkapnya teman-teman boleh lihat di kolom deskripsi di bawah video, di situ lengkap ya. Lalu dimasak sampai si kaldu ayamnya ini keluar ya. Nah, setelah udah mendidih si kuahnya ini sampai kaldunya udah kelihatan gitu berminyak, lalu masukin aja langsung si wortel, bakso-baksonya tadi ya, dan juga tahunya. Bakso ikan, tahu, dan juga bakso sapinya langsung dimasukin aja. Lalu lanjut tambahkan si tahu baksonya tadi ya. Ini tahu bakso saya bikin sendiri ya teman-teman, dan juga bakso ikannya juga saya bikin sendiri karena anak-anak saya masih kecil pada doyan ya. Ini cocok banget nih buat si kecil atau misalnya yang habis sakit, cocok banget nih buat makan ini ya. Ini harum banget ya teman-teman, wajib coba pokoknya. Lalu dimasak sampai si baksonya ini ngapung ya. Lalu dirasa sudah matang si baksonya ini, udah merekah semua, tambahkan aja semua sayurnya ya. Masukin aja. Nah, ini ditunggu sedikit mendidih aja. Jadi nanti si sayurnya ini jangan terlalu layu ya teman-teman, nanti udah nggak enak dilihatnya. Tambahkan bawang putih goreng. Nah, ini bawang putih goreng ini yang bikin enak, bikin harum dan gurih ya. Lalu tambahkan daun bawang, daun seledri. Cukup udah seperti ini aja, matikan kompornya ya. Jangan terlalu lama biar daun bawang dan juga sayurnya itu tetap hijau. Terakhir tambahkan si bawang goreng ya. Nah, udah matikan kompor. Lalu ditunggu uap panasnya hilang ya, baru disajikan. Ini hasil seperti ini. Ini enak banget, wajib coba ya teman-teman. Udah seperti ini aja, langsung disajikan aja ke piring saji. Nah, ini dia ya teman-teman, udah jadi sop bakso ala dapur Bunda Rini campur-campur. Ini enak banget, wajib coba. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Dapur Bunda Rini. Di video kali ini mau masak yang praktis aja, olahan tahu kacang panjang. Nah, ini enak banget, cocok banget buat menu harian ya teman-teman. Bagaimana cara buatnya? Simak video ini sampai selesai. Seperti biasa jangan lupa tinggalkan subscribe. Langsung aja yuk kita ke bahan-bahannya. Nah, untuk bahan-bahan utamanya di sini ada tahu 5 kotak, udah saya potong-potong seperti ini. Boleh pakai tahu kuning ya atau tahu putih sesuai selera aja. Lalu kacang panjang di sini 1 ikat kecil ya, atau kurang lebih 1 on lebih ya teman-teman. Nah, udah disisihkan dulu aja. Lalu bumbu yang saya haluskan ini ada cabai dan juga bawang merah, bawang putih secukupnya aja. Tambahkan garam, boleh di blender atau di chopper ya. Untuk tingkat kepedasannya sesuai selera aja. Ini boleh diiris, nggak harus diulek juga bisa ya. Nah, untuk bahan lengkapnya, resep lengkapnya teman-teman boleh cek di kolom deskripsi di bawah video. Dirasa sudah, sisihkan ya. Lalu panaskan minyak secukupnya aja. Goreng dulu tahu secukupnya aja seperti ini. Nah, dirasa sudah kokoh bagian bawahnya baru dibolak-balik ya. Nah, ini udah kokoh bagian bawahnya, dibolak-balik aja seperti ini. Nah, dirasa udah kuning kecoklatan, boleh diangkat aja ya. Ini saya goreng 2 kali. Nah, ini akan saya kurangin minyaknya ya teman-teman untuk menumis bumbu yang dihaluskan tadi. Nah, ini saya pakai minyaknya kurang lebih 3 sendok makan aja atau secukupnya aja ya. Lalu saya tambahkan daun salam. Jangan lupa ditambahkan udang garing atau ebi ya, udang rebon ya teman-teman. 1 sendok makan aja, secukupnya aja, cukup 1 sendok aja. Atau misalnya nggak mau pakai juga nggak apa-apa ya, nggak usah pakai juga nggak apa-apa, ini juga enak ya. Lalu dirasa udah harum, tambahkan kacang panjangnya tadi, garam, kaldu bubuk, dan juga penyedap rasa bila suka ya, gula pasir. Terus lalu tambahkan kecap ya, 2 sendok makan. Nah, ini diaduk-aduk aja.
Setelah itu masukin tahunya tadi yang udah digoreng, tambahkan air ya seperempat gelas kecil aja, secukupnya aja. Nah, seperti ini aja, dibolak-balik, diaduk-aduk aja. Nih biar kacangnya ini agak sedikit keras-keras dimakan ya, jadi sebentar aja. Udah cukup seperti ini aja, dikoreksi rasa ya. Dirasa sudah enak, udah pas, ini baru dimatikan kompornya, boleh disajikan. Ini udah enak ya, cocok banget nih buat menu buka puasa nanti ya. Ini simple sekali dan mudah ya. Nah, lalu hasilnya seperti ini, masih cantik dan masih segar ya untuk kacang panjangnya. Dan bumbunya juga udah meresap ke dalam si tahunya. Ini simple sekali, mudah ya bikinnya. Lalu matikan kompornya, hilangkan dulu uap panasnya, baru disajikan ya seperti ini. Nah, ini dia ya teman-teman, udah jadi kreasi tahu ala dapur Bunda Rini dengan kacang panjang. Nah, sampai di sini dulu video dari dapur Bunda Rini. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba, selamat menonton. Dukung terus channel dapur Bunda Rini ya. Semoga berkembang ke depannya. Bagi yang baru bergabung jangan lupa tinggalkan subscribe. Assalamualaikum. Assalamualaikum, jumpa lagi di channel dapur Bunda Rini. Di resep kali ini mau masak ikan keranjang campur ketimun ya di balado. Ini enak banget ya, dijamin makan nambah terus ya. Sebentar lagi puasa, ini cocok banget nih buat menu buka puasa nanti ya. Nah, bagaimana cara buatnya? Simak video ini sampai selesai. Seperti biasa jangan lupa tinggalkan subscribe. Langsung aja yuk kita ke bahan-bahannya. Di sini ada ikan keranjang atau ikan cuek ya, 4 ekor yang udah dicuci bersih seperti ini. Lalu di sini ada daun bawang 2 batang, ketimun. Nah, untuk resep lengkapnya teman-teman boleh cek di kolom deskripsi di bawah video, di situ lengkap ya untuk resep lengkapnya. Sisihkan dulu. Lalu untuk baladonya di sini ada cabai merah saya campur dengan cabai rawit oranye ya 4 biji, dan juga bawang, lebih banyak bawang merahnya ya. Untuk bawang putihnya saya pakai 2 siung aja. Nah, untuk tomatnya ini saya pakai 1 yang nanti dipotong aja. Nah, lalu ini akan saya tambahkan air sedikit atau minyak untuk mencopernya ya. Saya pakai chopper manual aja. Teman-teman boleh diulek atau di blender juga boleh atau di chopper ya. Nah, ini di choppernya karena nggak halus ya, jadi kasar aja. Seperti ini. Dirasa dikira-kira udah cukup, udah matikan. Kita buka aja, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Jadi dia kasar aja teksturnya. Lalu sisihkan, potong daun bawang tadi, saya pisahkan batang dan juga daunnya ya. Untuk batangnya ini nanti saya akan masukin pas menumis si cabenya ya. Nah, ini sisihkan dulu. Untuk daunnya ini saya masukin ketika si masakan udah mulai matang ya. Nah, ini bisa disisihkan dulu. Untuk daunnya itu agak kasar aja ya potong-potongnya. Lalu tomatnya juga dipotong-potong sesuai selera. Dirasa semua bahannya udah, ini sisihkan dulu. Lalu untuk si ketimunnya ini saya buang kulitnya separuh. Jadi biar kelihatan sedikit ada motif ya teman-teman. Sesuai selera aja, teman-teman boleh pakai seperti di video atau nggak dibuang juga kulitnya, nggak usah ya teman-teman. Yang penting udah dicuci bersih. Nah, setelah semuanya udah dipotong 2 aja. Lalu dipisahkan si bijinya ya. Ini bijinya ini nggak dipakai ya teman-teman. Jadi yang dipakai cuma dagingnya aja, karena bijinya ini mengandung banyak air, jadi kita nggak pakai kayak gitu. Nah, ini teman-teman bisa lakukan sampai selesai. Dirasa sudah biji sama si dagingnya udah terpisah seperti ini, bisa dipotong-potong si dagingnya ini ya, sesuai selera aja. Udah cukup seperti ini aja, lalu dipotong-potong. Pastikan ketimunnya udah dicuci bersih ya. Nah, dirasa semuanya udah selesai, ketimunnya udah dipotong-potong seperti ini. Lalu ini bisa disisihkan dulu ya teman-teman. Lalu siapkan minyak dan wajan secukupnya aja. Ketika sudah panas baru tak masukin si ikan cueknya tadi atau ikan keranjang ya. Digoreng sampai dia matang ya. Nah, ini boleh ditutup kalau nggak mau meletup-letup, atau ditambahkan tepung beras dulu sebelum menggoreng juga bisa ya. Tapi saya jarang pakai tepung ya teman-teman, langsung saya masukin aja. Nah, dibolak-balik, dirasa sudah seperti ini udah matang, baru diangkat ya. Lalu kurangin minyaknya, pakai secukupnya aja untuk kita menumis si cabenya tadi. Nah, jangan lupa tomat dan juga batang daun bawangnya tadi ditumis bareng si cabai di awal ya. Untuk daun bawangnya nanti terakhir. Nah, ini dimasak dengan api sedang aja. Ini harum ya teman-teman nanti ya.
Lalu tambahkan garam, gula pasir, penyedap rasa bila suka, kaldu bubuk ya. Tambahkan air 1 sendok makan aja, kecap manis 1 sendok makan aja. Nah, nggak usah tambahkan air banyak-banyak ya, cukup 1 sendok makan aja. Kalaupun nggak dikasih air juga nggak apa-apa ya, karena si ketimun sendiri nanti mengeluarkan air ya teman-teman. Jadi di sini saya pakai 1 sendok makan aja. Ini dimasak sampai benar-benar tanak dan harum. Dirasa sudah harum, lalu koreksi rasa, dirasa sudah enak, udah pas. Nah ini dia, lalu tambahkan si ikan yang tadi yang udah saya pisahkan dagingnya dari kulitnya, dari tulangnya ya. Lalu masukin aja langsung si ketimunnya dan juga semua bahan-bahannya masukin aja ya, daun bawangnya juga. Nah ini diaduk-aduk semua sampai semuanya terlumuri dengan si cabai. Ini enak banget teman-teman, pokoknya wajib bikin ya, wajib coba ya. Nah nanti kalau teman-teman udah coba baru teman-teman bisa rasakan gimana rasanya, pasti pengen nyoba lagi ya teman-teman. Untuk ikan boleh pakai ikan pindang atau ikan keranjang apa aja ya. Nah udah, jangan lama-lama di tahap ini biar si ketimunnya tetap crunchy. Ini walaupun nanti bersisa ya masakannya, boleh disimpan dalam kulkas, besok pagi kita panaskan lagi, kita makan tetap si ketimunnya itu crunchy ya, keras-keras. Nah ini dia udah jadi ya, matikan kompornya, lalu tunggu uap panasnya hilang dulu baru disajikan ya teman-teman. Nah sajikan aja ke piring saji seperti ini. Nah ini dia udah jadi ya, ala dapur Bunda Rini, kreasi setiap harinya menu harian ya. Nah sampai di sini dulu video dari dapur Bunda Rini, semoga bermanfaat. Selamat menonton, selamat mencoba. Dukung terus channel dapur Bunda Rini, semoga berkembang ke depannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, jumpa lagi di channel dapur Bunda Rini. Di resep kali ini mau masak yang simpel aja, praktis ya buat menu berbuka puasa dan juga nanti bisa juga buat sahur ya. Nah ini campur-campur ya teman-teman, tumis toge, daun melinjo dan juga tahu ya. Bagaimana cara buatnya? Simak video ini sampai selesai. Seperti biasa jangan lupa tinggalkan subscribe. Langsung aja yuk, ada toge ya 1/4 kilogram. Lalu ada tahu putih, di sini saya pakai 1 kotak ukuran besar ya. Teman-teman boleh pakai tahu sesuai selera aja. Lalu ini saya akan sisihkan dulu. Setelah itu bumbu yang udah diiris ya, sudah iris ya teman-teman. Ada bawang putih, bawang merah, ada bawang bombay, cabai hijau, cabai merah keriting, cabai rawit oranye, daun salam ya. Nah lalu ini disisihkan. Ada ikan asin ya. Di sini saya pakai ikan asin gabus ya. Boleh pakai jambal roti atau ikan teri sesuai selera. Saya cukup pakai 2 ekor aja. Lalu di sini ada tambahan daun melinjo bagian pucuknya aja ya. Ini enak banget ya teman-teman, wajib coba ya. Lalu disisihkan ya, udah saya potong. Lalu si tahunya juga dipotong aja sesuai selera aja ya. Ini saya akan potong kotak-kotak aja kecil-kecil ya, biar gampang nanti untuk pas makannya. Setelah tahunya semuanya udah dipotong-potong, lalu langsung digoreng aja dengan minyak yang panas ya. Gak terlalu panas juga nggak apa-apa, ini saya nggak terlalu panas minyaknya teman-teman. Lalu ini dirapi-rapikan aja. Setelah tahunya kuning kecoklatan boleh dibolak-balik. Nah cukup seberkulit aja ya tahunya ya, sesuai selera aja. Saya sedikit berkulit ya teman-teman. Lalu ini udah cukup seperti ini aja, diangkat. Sedikit berkulit aja. Lalu untuk minyaknya saya kurangin ya, saya akan menggoreng ikan asinnya tadi dulu. Boleh teman-teman pakai ikan teri atau nggak pakai ikan juga nggak apa-apa ya, ikan asin ya. Nah ini saya goreng aja dengan minyak secukupnya aja. Nah cukup segini aja untuk ikan terinya, dikira-kira aja ya teman-teman. Lalu untuk minyaknya ini nggak saya buang ya, langsung aja saya tumis bumbu yang diiris-iris tadi. Saya masukin dulu 2 bawang ya, bawang merah, bawang putih. Nah kalau udah sedikit kuning aja, layu aja ya, baru masukin semua bahan ya, bawang bombay, lalu cabenya tadi, daun salam ya. Nah kenapa harus pakai bawang merah lagi ya, karena saya pengennya masakannya lebih enak ya. Karena walaupun pakai bawang bombay, saya kasih lagi bawang merah ya teman-teman, biar enak harum. Lalu dirasa sudah mulai layu, tambahkan aja langsung si daun melinjo atau daun sonya ya. Ini di Jawa bilangnya daun so ya teman-teman. Nah ini akan saya tumis dulu, dirasa sudah layu daun melinjonya, lalu tambahkan si ikan asin, toge, terus tahu yang udah digoreng. Jangan lupa tambahkan saus tiram ya. Masing-masing untuk resep lengkapnya teman-teman boleh cek di kolom deskripsi. Jangan lupa tambahkan kecap manis ya.
Lalu garam, kaldu bubuk, penyedap rasa bila suka, gula pasir, air kurang lebih saya pakai 3 sendok makan aja. Gak terlalu berkuah ya, jadi nyemak-nyemak aja ya teman-teman. Cukup seperti ini aja, ini enak banget, wajib coba ya, lengkap ya. Dalam satu menu udah semuanya ya. Ada tahu, ada toge, dan juga ada sayurannya. Boleh ditambahkan daun bawang kalau teman-teman suka ya. Nah, karena puasa ini nggak saya koreksi rasa ya teman-teman, dikira-kira aja. Biasanya kalau udah pintar masak, dikira-kira aja udah pas rasanya ya. Ini sebentar aja ya teman-teman, agar si togenya itu tetap crunchy dan enak ya. Nah, ini udah matikan aja kompornya, lalu didiamkan dulu panasnya, lalu sajikan ke piring saji. Nah, warnanya tetap cantik ya. Nah, ini dia udah jadi tumis campur-campur ala dapur Bunda Rini, toge, tahu, dan juga daun atau daun melinjo ya, campur dengan ikan asin. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum, selamat berbuka puasa.